Thank you. Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama Mamang Dodi di sini. Oh ya, sorry nih kemarin-kemarin saya mewakilkan dulu Mamang Heri untuk ngecoblak sementara di channel ini. Ya, dikarenakan Mamang Dodi kemarin-kemarin lagi semedi di Gunung Salak untuk mengumpulkan para subbreaker-subbreaker. Ternyata hasilnya gak ada satupun yang nyantol ke channel ini. Padahal gak makan, gak minum selama 15 hari. Begitu malangnya nasib Mamang Dud. Oke lah, intinya Mamang Dodi is back dan akan ngocoblak sampai ngebudah lagi. Hihi. Di video kali ini, Mamang akan melanjutkan merangkum film perjalanan seorang John Wick sang pembunuh bayaran yang melegenda, yaitu John Wick Chapter 3. Dan untuk kalian yang belum nonton Chapter 1 dan 2-nya, bisa kalian saksikan di video sebelumnya. Tapi yang ngocoblak Mamang Heri dan Mamang Dodi sudah taruh linknya di deskripsi. Oke, tanpa banyak ngocoblak di awal, jadi kita langsung aja ke ceritanya. Maka dari itu kita siapkan dulu kopi plus udutnya biar mantap. Cekidot. Film diawali dengan memperlihatkan John Wick masih terus berlari setelah status ekskomunikado yang ditetapkan kepadanya, dan hanya membutuhkan waktu 1 jam saja sebelum seluruh para anggota pembunuh bayaran di seluruh dunia membunuhnya. Nama John Wick sendiri berada di peringkat paling atas sekaligus memiliki bayaran paling tertinggi, yaitu 14 juta dolar untuk siapapun yang bisa membunuhnya. Bayangkan saja, John Wick hanya seorang diri, tak ada bantuan dan akses kemanapun, semua pihak mengejar dia. Tak ingin anjingnya menjadi korban, John Wick pun memutuskan untuk menitipkan anjingnya ke Hotel Continental agar si anjing bisa aman. John Wick sendiri memutuskan untuk pergi dengan cepat ke perpustakaan, yang dimana dia menyimpan sesuatu yang sangat penting di sana, yaitu sebuah medali dan kalung salib yang akan membantunya nanti. Tak lama setelah itu muncullah seorang pria berbadan jangkung gede, di mana dia ingin segera membunuh John Wick meski pengumuman status ekskomunikado belum diumumkan. Tapi karena dia tak ingin melewatkan kesempatan, ia pun langsung menyerang John Wick. Di mana kita akan melihat kemampuan John Wick yang ternyata tidak hanya bisa membunuh dengan sebatang pensil 2B saja, tetapi juga bisa membunuh menggunakan sebuah buku. Ya, contohnya di adegan ini. Dengan sisa 10 menit sebelum pengumuman ekskomunikado, John Wick memutuskan pergi ke sebuah dokter yang merupakan salah satu anggota kriminal. Yang mana John meminta dokter untuk mengobati lukanya akibat tusukan si pria jangkung gede tadi. Hingga saat waktunya tiba, John Wick pun resmi menjadi status ekskomunikado dan sah untuk dibunuh. Setelah lukanya dijahit, John Wick pun berlari dengan cepat menuju ke sebuah museum senjata api, yang mana di sana ada beberapa anggota pembunuh bayaran yang melihatnya. Dan lagi-lagi kita akan diperlihatkan betapa kuatnya tekad seorang John Wick, di mana dia merakit ulang senjata lama agar bisa digunakan kembali. Saat para pembunuh bayaran datang, John Wick pun langsung melancarkan aksinya. Sementara itu, si anjing sendiri baru saja tiba di Hotel Continental, yang mana di situ ada si resepsionis yang dengan senang hati merawatnya. Dan sampai di sini perasaan kita terus dipacu dan dipaksa tak henti-henti melihat lelahnya menjadi seorang John Wick, di mana dia lagi-lagi diserang oleh pembunuh bayaran yang melihatnya di sebuah kandang kuda. Setelah mengalahkan mereka, John Wick pun segera kabur dengan menaiki kuda,
Yang mana di situ lagi-lagi John Wick dikejar oleh dua anggota pembunuh bayaran bermotor. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan bahwa harga John Wick naik dari 14 juta ke 15 juta dolar. Di sini menandakan bahwa John Wick sangat sulit sekali untuk dibunuh. John Wick pun pergi ke sebuah teater dan menunjukkan sebuah kalung salibnya sebagai tiket masuk, yang mana teater itu merupakan tempat John Wick dilatih dahulunya. Tujuan John ke sana adalah untuk meminta sebuah bantuan kepada seorang wanita. Kita sebut aja si Omah. Nah, si Omah ini mengelola tempat latihan pembunuh dengan berkedok teater, yang mana John Wick adalah salah satu muridnya yang sukses berkarir dalam dunia kriminal. Pada awalnya si Omah keberatan memberikan pertolongan kepada John Wick, karena seperti yang kita tahu jika si Omah membantu John Wick itu sama saja melawan peraturan dari High Table, yang sanksinya sudah pasti berat. Tapi karena mereka berdua ada sebuah kesepakatan, bahwa si Omah wajib menolong si John yang hampir sama seperti segel perjanjian di film John Wick 2. Yang mana kalung salib itu berfungsi sebagai perjanjian bahwa setelah ini hutang si Omah kepada John Wick lunas. John Wick pun harus dicap menggunakan besi panas sebagai tanda bahwa tiketnya sudah hangus dan tidak bisa dipakai lagi. Scene pun berpindah. Di sini kita akan diperkenalkan kepada karakter baru yang bernama The Adjudicator, yang mana wanita ini merupakan utusan langsung dari High Table dan bertugas sebagai hakim lapangan untuk mengusut kasus John Wick. Alhasil Winston sang pemilik Hotel Continental pun kena juga, yang mana dia dipecat sebagai manajer di sana dan diberi waktu 7 hari untuk merapikan semua laporannya. Yang ternyata Winston ketahuan membantu John Wick saat itu karena ia tidak langsung membunuhnya dan malah memberikan John Wick 1 jam untuk kabur. Selanjutnya adjudikator pun mendatangi Bowery yang bernasib sama seperti Winston, yang mana dia dipecat sebagai kepemimpinannya sebagai raja pengemis dan diberikan waktu 7 hari untuk masa pergantian. Namun di sini Bowery nampak tak terima dengan hal itu. Namun ia juga tidak punya pilihan lain karena jika melawan adjudikator sama saja ia melawan High Table. Di sisi lain, John Wick sendiri sudah berada di Mesir untuk menemui seorang teman lama yang merupakan manajer The Continental cabang Mesir. Ketika berjalan di lorong gelap, John Wick pun sempat diserang oleh beberapa anggota pembunuh bayaran di sana. Tetapi dihentikan oleh asisten si manajer yang memintanya untuk bertemu dengan si manajer. Setelah masuk ke ruangannya, John Wick pun sudah disambut 2 ekor anjing galak. Dan tak lama kemudian muncullah sang manajer yang ternyata seorang wanita bernama Sophia. John Wick langsung menunjukkan sebuah segel, yang mana si Sophia ini pernah ditolong oleh John Wick dulu saat ingin agar anaknya bisa aman. Sehingga John datang kembali untuk meminta jasanya. Pada awalnya Sophia menolak untuk memberi John pertolongan, karena statusnya sudah ekskomunikado. Namun karena Sophia teringat dengan sumpahnya dan memiliki rasa empati, ia pun akhirnya bersedia untuk menolong John Wick. John Wick sendiri hanya memintanya untuk dipertemukan dengan seorang pria yang merupakan bawahan langsung dari High Table untuk meminta saran kepadanya. Sementara itu si adjudikator sedang menemui seorang penjual sushi, yang mana si penjual sushi itu adalah assassin yang khusus bekerja untuk The High Table. Pria itu bernama Zero, dan di belakang ada siapa? Ya, akhirnya kita bisa melihat Kang Yayan Ruhian dan Kang Cecep Arif Rahman berada tepat di belakang yang merupakan anak buah dari si Zero. Di sini si adjudikator pun menegaskan Zero dan kedua anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada pengkhianat, alias orang-orang yang memberikan pertolongan kepada si John Wick, sebagai peringatan bahwa High Table tidak main-main dengan peraturannya. Dimulai dengan mendatangi teater si Omah, yang mana Kang Cecep dan Kang Yayan membantai semua anak buah si Omah sampai habis. Tak lama muncullah si adjudikator untuk menginformasikan bahwa sebagai hukuman karena telah membantu John Wick, si Omah pun harus menerima hukuman dengan cara seperti ini. Di sisi lain, kita diperlihatkan John Wick yang sedang dibawa Sophia untuk menemui salah satu bawahan langsung dari High Table, yang mana si John ingin bertemu langsung dengan pemimpin The High Table dengan tujuan untuk meminta kembali keanggotaannya dan berdamai dengan mereka. I'm sorry, Mr. Wick. Go to the edge of the desert, he will find you. I am grateful.
Hingga saat Sophia dan John akan pergi, pria tersebut pun meminta satu tumbal sebagai ganti atas informasi tersebut, yang mana ia langsung menembak satu anjing milik Sophia tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Sontak saja hal tersebut membuat Sophia shock, dan lagi-lagi hanya karena seekor anjing, Sophia pun membrutal sama seperti si John Wick. Dari situ mereka berdua pun terlibat baku tembak-menembak. Sesuai dengan yang dikatakan si pria tadi, John Wick pun memutuskan untuk berjalan di gurun pasir dan berharap akan bertemu dengan ketua The High Table. Dan sejauh mata memandang, John pun hanya bisa melihat padang gurun pasir. Hingga akhirnya ia pun pingsan karena kelelahan. Scene berpindah ke kerajaan pengemis milik Bowery, yang mana Zero dan dua akang Indo lagi-lagi membantai pasukan Bowery, sesuai perintah dari si adjudikator. Hingga pada saat bertemu, Bowery pun disikat beberapa kali sebagai hukuman karena telah membantu John Wick. Long live the king. Scene berpindah lagi ke John Wick, yang akhirnya ia ditemukan oleh The High Table dan dibawa menghadap langsung kepada The Elder, yang merupakan salah satu petinggi The High Table. Tak banyak basa-basi, John Wick pun memohon kepada The Elder untuk mengembalikan keanggotaannya dan melepaskan status ekskomunikado yang John Wick sandang. The Elder pun menjawab boleh saja, tapi syaratnya si John Wick harus membunuh Winston karena telah melakukan pelanggaran menolong si John Wick. Sontak saja hal itu membuat si John kaget karena Winston sudah dianggap sebagai sahabatnya sendiri. Namun karena tidak punya pilihan lain, dia pun menyanggupi hal itu dan harus memotong salah satu jarinya sebagai tanda kesetiaan kepada High Table. Mr. John Wick. I accept this offering. Singkat cerita, John Wick pun kembali ke New York, di mana dia disambut oleh dua orang asasin yang langsung dihadang oleh Kang Yayan dan timnya, dengan tujuan untuk dipertemukan langsung dengan si Zero. Hingga saatnya mereka bertemu, Zero pun langsung menunjukkan kehebatannya mereka, di mana anak buahnya bisa melakukan trik muncul tiba-tiba, dan kemudian menghilang, dan muncul lagi tepat di belakang si John Wick. Lalu John Wick melakukannya juga hingga membuat si Zero terkesima. Tak hanya itu, di luar stasiun sudah ada dua asasin sedang menunggunya. Namun dengan cepat, John Wick langsung melumpuhkan satu dari mereka dan menggunakan motornya untuk kabur dari sana. Dan lagi-lagi kita akan beradrenalin ria kembali, di mana John Wick dikejar oleh banyak sekali asasin bermotor berpedang, hingga terjadi perkelahian di jalan aspal. Saat sampai di Continental, Zero pun sedikit lagi bisa membunuh John Wick. Akan tetapi dicegah oleh si resepsionis yang melarangnya membunuh di area tersebut. Untuk itu John Wick pun masuk ke dalam Continental, disusul dengan Zero yang ikut duduk tepat di sampingnya, yang ternyata ia adalah penggemar berat kepada si John Wick. I gotta tell you, I'm a huge fan. Tak lama muncullah resepsionis untuk mempersilahkannya menemui Winston, yang ternyata ia sudah mengetahui bahwa High Table mengirim John Wick untuk membunuh dirinya. Dan apakah John Wick akan membunuh Winston untuk kebebasan dirinya sendiri? Oh, tentu tidak. Tak lama muncullah si adjudikator untuk menanyakan pertanyaan yang sama, dan John Wick memilih untuk melawan High Table, dan itu merupakan keputusan yang cukup berani. Dengan cepat si adjudikator pun menghubungi operator untuk merubah status Hotel Continental cabang New York menjadi tidak netral, yang berarti pembunuhan bisa dilakukan di sana. Dan tidak hanya itu, pembersihan akan dilakukan dengan mengirim pasukan khusus untuk membantai pengelola hotel, sekaligus John Wick sendiri. Dengan cepat mereka pun membawa John ke ruangan senjatanya untuk mempertahankan diri, di mana John Wick, resepsionis, dan beberapa anak buah Winston akan mencoba melawan pasukan khusus tersebut sebisa mungkin. Hingga saatnya tiba, ternyata pasukan High Table memakai baju pelindung yang tahan peluru hingga John Wick dan resepsionis kesulitan membunuh mereka. Arabellum.
Untuk itu John Wick pun kembali ke ruangan Winston, yang mana si resepsionis menyarankan memakai senjata yang bisa menembus baju pelindung mereka, yaitu shotgun level 7. Tak ingin membuang waktu, John Wick pun segera keluar dan membantai mereka semua sampai tak tersisa. Namun hal itu belumlah selesai, karena masih ada Zero dan beberapa anak buahnya. John Wick harus bertarung kembali dengan mereka tepat di ruang penuh kaca alklirik. Yang mana di situ sudah ada Kang Yayan dan Kang Cecep yang siap untuk menghajarnya kembali dengan senjata tradisional asal Minangkabau, yaitu kerambit. Kang Yayan dan Kang Cecep pun melakukan kombinasi serangan yang membuat John Wick tersungkur. Wah, luar biasa. Kita lihat saja. Namun pada akhirnya John Wick pun berhasil mengalahkan mereka berdua. Namun John Wick tidak membunuh mereka berdua. Sampai jumpa. Hingga saatnya tiba, John Wick pun harus bertarung dengan raja terakhir, yaitu si Zero. Yang mana si Zero ini sebenarnya terobsesi dengan sosok John Wick yang melegenda dan ingin dianggap sejajar dengannya. Namun karena John lebih unggul secara pengalaman dan karakter, Zero pun harus tewas mengenaskan dengan pedang menancap tepat di dadanya. Setelah semua yang terjadi, tak diduganya Winston melakukan perundingan dan kesepakatan dengan adjudikator, di mana ketika Winston mau membunuh John Wick, maka Winston akan kembali mendapatkan kerajaannya sebagai manajer di Continental. Lalu tiba-tiba Winston pun menembak John Wick beberapa kali hingga membuatnya terjatuh dari gedung. Dirasa masalah selesai, adjudikator pun pamit untuk pulang. Tetapi ketika melihat ke samping gedung, John Wick sudah tidak ada di sana. Dengan sedikit ketakutan, ia pun kembali menemui Winston untuk menyuruhnya agar memastikan kematian John Wick, karena ia tidak ingin suatu hari nanti John Wick akan mendatanginya di malam hari. Sampai sini pasti kalian bertanya-tanya, apakah Winston sudah benar-benar berkhianat? Jika kita putar ulang, kita bisa melihat Winston menembak John bukan di kepala, tetapi di tubuhnya. Yang kita tahu dan Winston juga pasti tahu, bahwa jasnya terbuat dari material anti peluru, sehingga bisa disimpulkan Winston sudah memperhitungkan kemungkinan tersebut, termasuk titik letak dia terjatuh. Faktanya John Wick masih hidup dan dibawa oleh pengemis yang merupakan anak buah dari Bowery, di mana si Bowery ini nampak menyedihkan sekali dengan wajahnya. Dengan penuh amarah dan kebencian terhadap High Table, Bowery pun bertanya, You pissed John. Yeah. tamat? Udah tamat aja filmnya anjir. Padahal Mamang masih ingin ngecoblak. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Meski nonton 10 detik atau semenit juga, yang penting Mamang berterima kasih lah, karena telah meluangkan waktu untuk klik video ini. Hehe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.